Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah. Kembali Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab ini, menukil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warwaina, kami telah meriwayatkan fi sahihaihima, dalam sahih daripada Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, yang datangnya riwayat dari Abi Musa al-Asy'ari, qala, berkata siapa Abu Musa al-Asy'ari, qultu, saya berkata, ya Rasulullah. Ya, ini munadanya namanya munada mudhof. Jadi dinasabkan, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya, ada orang yang baca ya Rasulullah, salah. Ya Habibullah, salah. Ya, jadi kita yang ngaji ini biar paham. Jadi kalau bacanya ya Rasulullah, banyak tuh kadang-kadang ada penceramah tuh bacanya ya Rasulullah. Nah, ya, jadi ini kita yang tukang ngaji biar bisa ya. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari berkata, dibilang begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdalu, orang muslim yang mana yang paling bagus? Qala, maka Rasul jawab, man salimal muslimuna, orang yang selamat orang-orang muslim, min lisanihi, daripada lidahnya, man wayadihi, dan tangannya man. Jadi kalau orang muslim tuh merasa selamat, ya, dimana kehadiran ada orang, dia merasa selamat dari lidahnya, dari tangannya. Nah, itu termasuk orang muslim yang paling afdal. Jadi artinya dia nggak pernah usil sama orang lain. Nah, itu tuh yang paling bagus tuh. Ya, jadi kata Nabi, orang Islam yang paling bagus orang yang kagak pernah usil, baik ya usil pakai mulutnya, usil pakai tangannya, sehingga orang yang hadir di sekitarnya merasa nyaman, enak, tidak pernah terganggu dengan suaranya, dengan omongannya, dengan tangannya. Nah, itu termasuk orang yang paling mulia. Artinya nih lidah kita jaga. Ya, jadi kalau kita bisa menjaga lidah kita, ini kita termasuk orang muslim yang paling bagus. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, yang riwayat ini datang dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannata. Siapa-siapa yang bisa menjamin karena saya, ma baina lahyaihi, sesuatu yang ada di antara janggutnya, rahangnya, mulut yang dimaksud. Siapa yang bisa menjamin, menjaga untuk saya, kata Rasulullah, yang bisa dijaga antara janggutnya nih, ya, dua janggut atau dua tulang rahangnya. Nah, itu yang dimaksud lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan dia bisa menjaga, menjamin sesuatu yang ada di antara dua kakinya. Berarti kemaluannya, farjinya. Kata Nabi, adman lahul jannata, saya jamin buatnya surga. Jadi kita kalau udah bisa menjaga mulut kita, menjaga farji kita, nanti dijamin sama Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Karena banyak orang nanti berbuat dosa itu gara-gara mulut. Banyak orang berbuat dosa maksiat gara-gara farji, gara-gara kemaluan. Nah, kalau itu dua udah dijaga benar, maka Nabi menjamin, ya, saya jamin dia akan masuk ke dalam surga. Tuh, jadi dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu udah bisa menjamin, menjaga, ya, karena Rasulullah tuh dibilang, ya, satu, dia bisa jaga mulutnya. Itu gara-gara mulut. Makanya kemarin saya sampaikan, sesuatu yang paling tajam di dunia ini
itu bukan golok, bukan pisau, tapi yang paling tajam di dunia ini apa? Al-lisanu, lidah. Tuh, lidah itu sesuatu yang paling tajam. Makanya kata Nabi, kalau kita udah bisa menjaga lidah, nah itu insya Allah selamat. Yang kedua, kita bisa menjaga kemaluan, farji. Nah, orang banyak berbuat dosa maksiat gara-gara farji. Nah, kalau dua itu dijaga benar, dijaminlah insya Allah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina fi sahihail Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari wa Muslimin dan sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau Abu Hurairah pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya manusia itu akan bicara dengan satu kalimat, ma yatabayanu fiha, sesuatu yang direnungin dulu pada kalimat itu. Satu kata, satu kalimat yang dia mau omongin direnungin. Yatabayan atau yatapakkar, direnungin, dipikirin dulu. Ini kira-kira ada nggak manfaatnya? Bawa mudorot apa bawa manfaat? Kalimat yang dia mau omongin. Tuh, dipikirin, direnungin. Ya zillu biha, karena dengan satu kalimat ini bisa menggelincirkan dia ke neraka. Abada mimma, itu akan lebih jauh, mimma bainal masyriq wal maghribi, antara masyriq dan maghrib. Tuh, jadi dia akan dijauhkan ya sejauh masyriq dengan maghrib. Tuh, jadi kita kalau udah bisa renungin satu kalimat yang kita akan omongin, ya mudah-mudahan kita akan selamat dari tergelincirnya masuk ke dalam api neraka sejauh masyriq dan maghrib. Tuh, masyriq sama maghrib kan jauh banget tuh. Ya insya Allah ya kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh masyriq dan maghrib. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, abadu, lebih jauh, mimma bainal masyriqi, dari sesuatu yang berada antara masyriq, min ghairi zikril maghribi, tanpa disebut maghribnya. Jadi kalau dalam riwayat Imam Bukhari itu enggak disebut ya maghribnya, hanya bainal masyriq saja. Wa makna yatabayanu, bermula arti yatabayanu yatafakkaru, merenung, fi annaha, bahwasanya itu kalimat khairun amla, bagus atau tidak. Satu kalimat aja yang mau dilontarkan, direnungin dulu, dipikirin dulu, kira-kira itu kalimat yang mau dilontarkannya ya ada nilai kebaikannya apa enggak. Nah, orang kalau yang sudah begitu tuh, insya Allah dia akan dijauhkan dari tergelincirnya ke neraka sejauh masyriq dan maghrib. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah, yang riwayat ini dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi Muhammad, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya manusia sungguh dia berbicara dengan satu kalimat, min ridwanillah ta'ala, itu kalimat dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mayulkilaha balan, tidaklah mempertemukan dengan kalimat suatu kondisi keadaan, yarfa'ullahu ta'ala biha darajatin, Allah akan angkat dengan satu kalimat tadi beberapa derajat. Tuh, jadi gara-gara ada manusia yang mengucapkan kata-kata walaupun kagak banyak, satu kata, tapi itu memunculkan ya ridwanullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kalimat tersebut Allah akan angkat derajat orang tersebut setinggi-tingginya. Ya, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan omongan, kalimat yang dilontarkannya, yang memang dengan kalimat itu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, wa innal abda liyatakallamu bil kalimati min sakhatillahi taala, dan sesungguhnya manusia sungguh dia berbicara dengan satu kalimat dan itu bisa membuat murkanya Allah taala, la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam, tidaklah ia temukan
ya dengan kalimat tersebut suatu kondisi keadaan yang bisa menggelincirkannya dengan kalimat tersebut ke neraka jahanam. Jadi gara-gara satu kalimat, ya dengan kalimat yang diucapkan itu dapat murka Allah, maka orang tersebut bisa akhirnya ya digelincirkan ke dalam api neraka jahanam. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, kazafi usulil Bukhari, demikian juga itu dalam kitab usulil Bukhari, yarfa'ullahu biha darajatin. Ya, jadi itu ada redaksi yang menyebutkan kata-kata yarfa'ullahu biha darajatin. Allah angkat dengan satu kalimat tersebut beberapa derajat, diangkat. Ya, jadi ditempatkan di tempat yang mulia. Wa huwa sahihun, itu sahih. Ai artinya apa? Darajatuhu atau darajatahu. Kalau pakai jamak ya yarfa'ullahu biha darajatin. Nah, itu nasabnya dengan kasroh karena di jamak muannas salim. Kalau ya bentuknya mufrad darajatahu berarti dia isim mufrad. Isim mufrad ya itu diropakannya dengan ya dinasabkannya dengan fathah. Ya, jadi bacanya yarfa'ullahu biha darajatahu. Ya, kalau pakai jamak yarfa'ullahu biha darajatihi. Aw yakunu takdiruhu, atau adalah takdirnya yarfa'uhu, diangkat oleh Allah. Wa yulqi bil qaffi, lafaz yulqi itu pakai qaf. Wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi Muwatta al Imam Malik, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, wa kitab Tirmizi wa Ibnu Majah, dan dua kitab daripada kitab Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, an Bilal bin al-Haris Al-Muzani, yang datangnya riwayat dari Bilal bin Haris Al-Muzani radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min riwadillahi ta'ala, sesungguhnya ada seseorang, sungguh orang itu berbicara dengan satu kalimat, ya, dan itu membuat ridhonya Allah Ta'ala. Maka yazunnu an tablugha mabalagat, tidaklah ia menyangka itu bisa ia menaikkan dirinya ya setinggi-tingginya. Yaktubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu, Allah catat ya kepada orang tadi dengan sebab satu kalimat akan ridhonya Allah, ila yaumi yalqahu, sampai hari di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ila yaumi yalqahu. Lafaz yaum ya itu kalau diidopatkan kepada fi'il mudhari dia mu'rab, ila yaumi yalqahu. Tapi kalau pakai fi'il madhi di mabni, ila yauma laqahu. Sama ya di sana min mauludin yuladu al fitrah, ya itu ya, yang disebutkan kayauma waladathu ummu, kayauma waladathu. Jadi bacanya yauma, kayauma waladathu, karena walada fi'il madhi. Jadi lafaz yaum berarti mabni alal fathah, kayauma waladathu ummu. Kalau ini ila yaumi yalqahu, karena diidopatkannya kepada fi'il mudhari. Ini yang begini-begini nih orang ngaji pada bisa. Ya, kalau kagak ngaji nggak ngerti. Ya, sebaca-bacanya aja dia. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang pada ngaji ilmu nahwu tuh ngerti tuh lafaz yaum kalau diidopatkan kepada fi'il madhi mabni alal fathah. Tapi kalau lafaz yaum diidopatkan kepada fi'il mudhari itu mu'rab, berarti dia mu'rab ila yaumi pakai kasrah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati, dan sesungguhnya seseorang sungguh dia berbicara bil kalimati dengan satu kata min sakhatillahi, tapi membuat murka Allah Ta'ala. Maka yazunnu an tablugha mabalagat, ya tidaklah ia menyangka bahwa itu dia akan diangkat setinggi-tingginya. Yaktubullahu ta'ala biasakhatahu ila yaumi yalqahu, Allah akan tulis dengan satu kalimat tadi murkanya Allah. Sampai kapan? Sampai hari di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun sahihun, hadis ini hasan sahih. Wa rawaina fi kitab Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi dan kitab Imam An-Nasa'i dan kitab Imam Ibnu Majah.
An Sufyan bin Abdullah, yang datangnya riwayat ini dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Sufyan bin Abdullah, qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bihi, ceritakan kepada saya tentang satu urusan yang saya akan selalu menjaganya, saya akan berpegangan selalu. Ya, jadi ada satu sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah minta dinasehatin sama Nabi. Ya, dengan nasihat itu saya akan berpegang teguh ya supaya saya bisa melaksanakannya. Qala, lalu Nabi bilang, kata Nabi begini, qul rabbi Allah, katakanlah Allah Tuhan saya. Satu tuh, pegang teguh kepada ucapan Nabi itu, qul rabbi Allah, ya katakan ya Allah itu Tuhan saya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, itu dianjurkan tiap pagi kita suruh baca tuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Sumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah. Artinya istiqomah itu konsekuen, jejak. Kalau ngaji di Jawa dibilang istaqim itu orang yang jejak. Ya, begitu. Jadi dia enggak neko-neko, lurus ya. Ya, itu namanya istiqomah. Ya, sumastaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukin saya jalan yang lurus, yang istiqomah, yang lurus, yang jejak, enggak neko-neko. Jalannya lurus aja. Orang mau pergi mana keda? Ya macam-macam, orang ke sono, orang ke sini, ditenang aja. Lurus ya. Ya, banyak orang kagak ada orang, ya dia tetap aja istiqomah. Itu yang membuat orang selamat. Ya, jadi setelah dibilang, ya saya redo, Tuhan saya adalah Allah, sumastaqim. Kemudian istiqomah. Itu orang yang istiqomah ini berat, ya susah. Tapi insya Allah orang yang istiqomah itu akan berhasil. Hai sumat tastaqim, ya di mana saja kamu istiqomah, ya pasti kamu akan sukses dan berhasil. Ya. Ini yang dikatakan kul rabbi Allahu sumastaqim. Kul itu saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma yakhafu alayya. Ya, apa yang paling saya khawatirkan ya atas diri saya? Pak akhaza bilisani nafsi, maka Rasul megang dengan lidahnya. Tuh, jadi kata Nabi, ini yang paling saya khawatirkan, lidah dipegang tuh sama Nabi. Semua qala hadza, ini. Tuh. Jadi yang paling saya khawatirkan yang menimpa diriku apa? Lisan, lidah. Ya, lidah dipegang itu sama Nabi lidahnya, kemudian bilang hadza, ini. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun, ini hadis hasan sahih. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datangnya riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah, jangan kamu perbanyak bicara tanpa zikir kepada Allah. Tuh, orang ada banyak ngomong mulu, tapi omongannya enggak ada yang terkait dengan zikir kepada Allah. Tuh, jadi kita sama Nabi dilarang, jangan kamu banyak ngomong tanpa zikir kepada Allah. Jadi kita selalu zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati akan terasa tentram. Ya, jadi jangan banyak ngomong tapi enggak zikir. Tapi dalam omongannya itu penuh dengan zikir, Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah taala, maka sesungguhnya banyak ngomong tanpa zikir kepada Allah taala, qaswatun lil qalbi, menjadi penyebab hati jadi keras. Orang yang banyak ngomong tapi enggak ada zikir kepada Allah, itu hatinya jadi keras. Wa inna abadan nasi minallahi ta'ala, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh
dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang paling jauh dari Allah? Al-qalbul qasi, hati yang keras. Tuh, hati yang keras tuh hati yang tidak mau zikir kepada Allah. Selama dia mau zikir, insya Allah hatinya akan lembut. Tapi ya hati yang keras itu hati yang tidak mau zikir kepada Allah. Ternyata Allah ya itu adalah ya tidak suka ya, karena yang paling jauh manusia dari Allah ternyata itu hati yang keras, hati yang keras. Warwaina fihi, dan kami telah meriwayatkan padanya an Abi Hurairah qala, riwayat dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqahu Allah taala syarra ma baina lahyaihi, siapa-siapa yang dijaga, dilindungin sama Allah kejahatan di antara dua tulang rahangnya, yaitu yang dimaksud mulutnya, wasarra ma baina rijlaihi, dan siapa yang dijaga dipelihara sama Allah kejahatan yang ada di antara dua kakinya, yang dimaksud ya parjinya, kemaluannya, dakhalal jannata, maka dipastikan dia itu akan masuk ke dalam surga. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadisnya ini adalah hadis hasan. Cukup saya kira, nanti baru warwaina fihi an Uqbah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para saudara, saya mau ngumumin kalau ada yang mau ngaji palak ya, ada yang mau ngaji palak ya sama Ustaz Saiful Anwar ya, besok hari Rebo ya, pada asar jam 4 dimulainya. Tempatnya di Majlis Taklim tuh ya, di Gang Asem Al Barokah ya, Gang Asem ya. Jadi waktunya ya jam 4 sampai jam 5 ya. Silakan umum buat siapa aja ya yang mau ngaji palak, mulai dari awal ya, besok akan dikaji ya sampai nanti terus setiap hari Rabu ya jam 4 ya. Jadi tempatnya di Majlis Taklim At-Thahri Al-Muflihun, yaitu di Gang Asem Al Barokah ya, seperti itu. Makasih Bapak Saudara, mudah-mudahan yang ada waktunya bisa ya kita datang besok habis sholat asar banget, langsung aja dah jam 5 udah selesai.